menyebabkan nanti kerusakan di pusat saraf otak kita. Jadi dan sifat kerusakannya bisa bersifat permanen loh, Pak. Halo Sobat Menur, hari ini kita di Detak-Detik Podcast Rumah Sakit Jiwa Menur. Saya Muhammad Irsad, saya akan mewawancarai seorang psikiater Rumah Sakit Jiwa Menur. Beliau adalah Dr. Lila Nurmayanti, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Sobat Menur, kita ucapin selamat dulu kepada Dr. Lila yang kemarin barusan dapat penghargaan dari BNN sebagai seorang psikiater penggiat dan penggiat P4GN ya. betul. Bagaimana dokter bisa diceritakan kemarin? Wah, itu sebuah perjalanan yang lumayan itu. Menantang. Diberitahu sebuah tokoh elemen dari masyarakat, dari pemerintahan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang memang sudah bekerja sama dengan BNN, dan kebetulan Rumah Sakit Jiwa Menur kan sudah melakukan PKS ya, perjanjian kerjasama, dan kerjasamanya sudah lama, udah 5 tahun lebih. Jadi kerjasama dengan kami itu di instalasi NAPSA itu terutama itu ya 5 tahun lebih. Jadi kami dimasukkan untuk ke kategori pemberi pelayanan P4GN kepada masyarakat, dan ternyata alhamdulillah mendapatkan apresiasi. Aduh, selamat ya dok, selamat pada tim NAPSA. Ya, 26 Juni adalah diperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Nah, tema kali ini adalah di tahun 2024 adalah masyarakat bergerak bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. 26 Juni adalah peringatan dan ditetapkan diselenggarakan setiap tahunnya oleh Badan PBB untuk Narkoba dan Kejahatan, United Nations Office and Drug and Crime. Ya, sebenarnya Dr. Lila, itu narkoba disandingkan dengan crime itu bagaimana? Iya, pengalaman kami selama menangani pasien narkoba, Rumah Sakit Jiwa Menur itu membuat pusat layanan untuk rehabilitasi narkoba, layanan terkait narkoba ya. Istilah kita kalau di rumah sakit atau kalangan medis NAPSA ya. Nah itu, nanti kita ngobrol nih bedanya narkoba sama NAPSA nih ya. Nah kita membuka layanan ini sejak 2002 loh sebenarnya Pak Irsad ya. Pak Irsad sendiri sudah tahu nih gitu ya. 2002, betul. Iya 2002, tetapi mulai dari awal kita tahu sedikit lama-lama membuka layanan untuk pasien kecanduan heroin, putau. Lah itu dari situ aja kita sudah tahu betapa dahsyat ya sebuah kejahatan. Kejahatan itu enggak usah berpikir ke arah kejahatan hukum aja nih, kalau sudah sama medis, sama profesional atau pemerhati adiksi seperti kita ini, kejahatan itu sifatnya holistik, bio, psiko, sosio, kultural, kena semua. Contoh satu nih, secara fisik terjadi perubahan, kerusakan terutama di otak, karena narkoba itu adalah sebuah zat baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan nanti kerusakan di pusat saraf otak kita. Jadi dan sifat kerusakannya bisa bersifat permanen loh Pak Irfan, kan tahu ya. Akhirnya menimbulkan perubahan di perilaku, perubahan di kondisi mental yang lebih berat lagi. Nggak hanya kepribadian aja, tetapi bisa sampai jadi gangguan jiwa berat, yang bisa sampai ngomongnya ngelantur, sampai timbul halusinasi, sampai timbul paranoid. Apa nih teman-teman ini sobat kalau bilangnya apa? Parno. Nah, gejala-gejala seperti itu tuh ngerusak apa? Nggak ke pikiran kita. Kejahatan nggak jahat istilah kita. Karena lebih sulit melakukan pengobatan jika sudah merusak atau mengganggu sistem susunan saraf pusat. Itu baru satu di otak nih. Belum nanti yang di bagian tubuh kita yang lain. Sumpama nih, makainya pakai
pakai sabu ya, atau dirokok atau dilakukan apa nih Pak Irsad yang Suntik. sering nih, Pak Irsad yang Suntik. pegang nih, ya disuntik nih Pak Irsad, lihat sampai lihat ya ada bekas-bekas suntikan. Apa ndak timbul terjadi kerusakan? Pasien kami yang penyuntik, yang melakukan penyalahgunaan lewat jarum suntik itu nggak hanya jenis narkoba yang khas untuk disuntik aja, tetapi jatuhnya nanti karena ada kerusakan di proses berpikir, pikiran, perilaku, emosi, yang disuntikkan nggak hanya zat-zat yang biasanya tersuntikkan, tetapi lebih ngawur istilah kita, jadi pakai zat lain yang membahayakan dan dimasukkan karena ada keinginan untuk melakukan suntikan itu. Nah, timbul kerusakannya lebih besar lagi, infeksi di kulit, infeksi di badan timbul dan sampai terjadi proses kematian. Apakah pernah kita mengalami kondisi seperti itu? Pernah. Jadi hal-hal seperti itu yang merusak, nih baru 2 nih. Timbul yang perilaku-perilaku Iya. jahat secara physically. Belum nanti jahatnya ini kejahatannya ke keluarga. Akan timbul perilaku-perilaku yang menyakiti orang di sekitar kita yang sayang dan peduli sama kita. Di keluarga yang biasanya nanti sayang sama keluarga, gara-gara pakai narkoba jadinya berubah perilaku, pandangan, marah ke keluarga. Keluarganya sampai dipukuli, kalau enggak minta apa-apa enggak dituruti. Betul. Enggak keluarga ya anak. Saya tuh kalau paling khawatir kalau kejahatannya itu sampai abuse ya. Perlakuan kejahatan KDRT terhadap orang di sekitar. Nah, kalau di anak nih sama di istri atau di keluarga dekat itu kan timbul trauma yang sangat mendalami. Pengobatannya bisa nggak hanya ngobati klien aja nih, yang klien yang penggunaan narkoba aja, merembet nih bisa ke family, Betul. keluarga, anak, itu semua nanti akan tertangani. Kalau enggak, maka akan timbul sebuah proses traumatik akibat sebuah pemakaian zat itu tadi. Serem ya. Belum itu penyakit fisiknya ya, Dok ya. Itu baru 2 itu. Baru 2. Iya. Baru 2 yang kita sebut. Disimpan dulu, Dokter. Masih ada pertanyaan lebih Kebetulan lanjut. jadi semangat kalau sudah cerita yang kayak gini ya. Iya. Ya, Dokter, sebenarnya apa sih apa ya? Kadang-kadang itu kita mendengar di TV itu ada narkoba. Tetapi ketika kita membaca di sekitaran kita ya, ada namanya itu pamflet. Pamflet. Ya, Selebaran itu. betul, itu tulis napsa. Ya, sebenarnya bedanya narkoba dengan napsa itu apa ya, Dok ya? Iya. Narkoba itu biasanya kan dipakai untuk istilah umum ya, Pak Irsad. Istilahnya dari narkotika dan obat-obat yang berbahaya. Tetapi kalau di medis mungkin sedikit lebih meluas. Napsa itu singkatan dari N-nya narkotika, Narkotika, A-nya itu sebenarnya ada alkohol tapi enggak, P langsung, NA itu narkotika, Narkotika. P-nya itu psikotropika, dan ZA itu zat adiktif lainnya. zat adiktif lainnya. Dan alkohol termasuk di dalam kategori zat adiktif yang lainnya. Iya. Narkotika, psikotropika. Apa itu narkotika? Nah, itu yang menurut Undang-Undang tahun 35 2009 ya, Ya, Pak Irsad, 2009. mengurus tentang narkotika. Itu sebuah zat yang sintetis, semi sintetis dibuat untuk bisa mempengaruhi pikiran, perilaku dari seseorang yang sampai menimbulkan ketergantungan. Psikotropika itu sebuah obat-obatan yang biasa kita gunakan untuk pengobatan ke arah kejiwaan. Nah, semuanya diatur sama undang-undang. Kenapa? Karena beresiko disalahgunakan sampai menimbulkan ketergantungan, sehingga bermasalah dengan kesehatan harus diatur dengan undang-undang. Betul. Itu, Dok, yang mau saya tanyakan. Ketergantungan. Sebenarnya apa sih, Dok, ketergantungan narkoba? Iya. Ya, kadang-kadang itu orang itu kan, ya saya pakai fine-fine aja. Saya kan mau fun, apa salahnya sih? Gitu ya. Apalagi tadi ada alkoholnya. Itu kan menjadi umum sekali orang pakai alkohol sekali, 2 kali gitu. Sebenarnya ketergantungan itu apa sih, Dok? Iya, ketergantungan itu loh Pak Irsad. Kan kumpulan dari sebuah gejala-gejala. Namanya sindrom. Jadi kalau kita bilang sindrom itu apa sih? Oh, sindrom itu kumpulan gejala. Jadi ketergantungan
terdiri dari kumpulan-kumpulan gejala itu. Ada gejala ketergantungan psikis, ada gejala ketergantungan fisik. Jadi secara psikis mental itu timbul gejala ketergantungan, secara fisik juga timbul gejala ketergantungan. Itu ada tanda-tandanya. Gejala yang campur tambah apa? Kumpulan. Nah, kalau kumpulan gejala fisik itu ditandai dengan dua. Gejalanya itu secara fisik ada tanda-tanda putus zat atau lepas zat, istilah kita namanya withdrawal. Dan gejala yang kedua adalah toleransi. Nah, putus zat itu gejala kalau kita berhenti mendadak setelah pemakaian rutin. Tergantung zatnya ya, mau dipakai apa. Nah, itu kalau seumpama biasa pakai sabu nih, gitu ya, kita pakai, terus putus, kita berhenti setelah rutin. Badan sakit semua, jadinya lemes, nggak bisa aktivitas karena habis pakai sabu kan udah stimulan ya, meningkatkan stamina gitu kan ya. Tapi kan salah. Nah, gejala lepasnya seperti itu. Nah, gejala lanjut akan menggunakan lagi, itu timbul gangguan perilaku, marah, emosi, yang nanti akan membaik setelah dia menggunakan kembali. Nah, kalau yang toleransi itu ada sebuah kondisi di mana untuk dapat perasaan nyaman yang sama, itu akhirnya menambah. Nggak tahu nambah dosisnya, nggak tahu nambah frekuensinya, yang biasanya pakai sabu seminggu 1 kali, jadinya seminggu 2 kali, jadinya tiap hari. Yang biasanya pakai sendiri bersama-sama nggak cukup, akhirnya makainya sendiri. Jadi timbul sebuah toleransi, kebal, nggak cukup nih pakai segini nih, harus nambah. Serem ya dok ya. Ya. Artinya bahwa seseorang ini harus make, kemudian harus nambah. Karena nggak make berarti tadi kan dia Nggak enak, sakit, iya. nggak enak gitu ya. Makanya ada beberapa para pecandu itu kalau kita lihat di TV itu kan ada berani mencuri, berani merampok, ya karena memang dia kalau nggak make maka Nggak kesakitan. enak, itu kesakitan. Nah, itu Betul. termasuk di gejala ketergantungan yang psikologis, Psikologis. mental itu. Karena jadi satu, jadi ada keinginan, kok enak nih, nggak pakai, akhirnya berusaha mencari zat itu. Gimana caranya? Dia pikirannya ke arah situ terus, ya apa caranya dapat, sehingga timbul perilaku-perilaku yang membahayakan untuk mendapatkan. Dan zat itu ada itu. toleransi ya dok ya. Iya. Artinya bahwa kalau sekarang itu membutuhkan uang barangkali 250.000 untuk membeli, maka suatu saat harus 500.000, 750.000. Betul, nggak cukup. Wah. Lama-lama bisa habis sampai utang nih, kan gitu, hutang. Wah, hutangnya itu yang bisa kemana-mana dan membahayakan juga. Serem. Nah, itu kejahatan di bidang Ekonomi. Gitu, ya. Oke. Dok, nah itu kan nafsa tadi macam-macam ya dokter ya, disampaikan itu ada yang mempengaruhi mood, ada mempengaruhi perasaan gitu ya. Perasaan dan mood ya. Ya, Perasaan, perilaku gitu ya. emosi. Ya, itu setiap nafsa itu jenis-jenisnya macam-macam itu tadi, apakah memang ada bedanya dok di antara perbedaan nafsa itu dengan gejala yang muncul? Iya, berdasarkan efek ya Pak Irsan ya. Kita biasanya bagi berdasarkan 3 efek. Ada yang upper atau stimulan sehingga meningkatkan aktivitas susunan saraf pusat. Jadi seger, bergairah, sewenang ya, kayak nggak ada lelah. Nah, itu istilah kita tipe stimulan. Itu bisa kita dapatkan di ekstasi, di sabu, kayak gitu ya. Kokain, tapi jarang ya mungkin kokain ya. Mungkin mahal ya dok ya? Oh, mahal banget nih gitu ya. Nah, kalau ada yang tipe-tipe kayak donor, jadi mengurangi atau melemahkan susunan saraf pusat nih. Itu istilah kita namanya donor atau depresan. Itu zat-zat seperti itu kayak heroin atau obat-obatan sedatif, obat-obat penenang. Menenangkan. Itu biasanya. Nah, yang ketiga, efeknya itu ke halusinogen. Jadi bisa menimbulkan gangguan persepsi panca indera, halusinasi. Tuh kalian kalau sering bilangnya halu gitu ya. Nah, halunya bukan ngawur ya, istilah kita kayak fantasi. Beda nih. Kalau halunya di medis, halusinasi, gangguan di persepsi panca indera meliputi 5. Ada halusinasi
pendengaran, halusinasi penglihatan, Mhm. halusinasi penciuman, Hmm. perasa dan peraba. Jadi nanti obat-obat zat-zat narkotika itu atau narkoba itu mempengaruhi panca indera kita, timbul deh Oh, halusinogennya kayak itu. mengaktifkan ya dok ya Iya, indera-inderanya ya. iya gitu. Serem Nanti sekali. jadinya kelihatan Pak Irsad gitu, kelihatan orang lain, Oh, kelihatan apa yang serem-serem atau mendengar sesuatu yang orang lain nggak mendengar, hmm. atau merasakan kayak badannya kayak dipukuli atau merasa kayak ada sesuatu benda yang rayap gitu ya. Hmm. Jadi nanti bilangnya kayak jadi cicak lah, jadi apalah Oh, yang sering kalau kita lihat di efek dari obat-obat atau zat yang halusinogen kayak hmm. menjadi sesuatu itu ya efek dari gangguan persepsi akibat obat yang mempunyai efek halusinasi itu. Belajar sakit jiwa ya. Iya nih kita Belajar jadi sakit jiwa ya. belajar tahu banyak nih tentang nafsa karena kalau masyarakat nggak tahu Mm-mm. nanti kita malah nggak ngerti kalau ternyata loh itu ternyata nafsa toh, oh itu ternyata narkoba tuh gitu. Ini belum zat yang lain loh Pak Irsad. Mm-mm. Dua Kayaknya tadi ya, iya, stimulan, iya, donor, ah, satunya lagi apa dok? halusinogen. Dokter, ini kan ada beberapa case ya di mana masyarakat itu atau anggap saja sekelompok orang itu hanya sekali dua kali memakai nafsa. Ulang tahun temennya sekali aja make. Atau saat bareng-bareng keluar kota gitu ya. Kita fun-fun di situ sekali dua kali make. Itu sebenarnya bagaimana, Dok? Apakah memang ini berbahaya ataukah hanya sekali kan belum ketergantungan nih? Itu bagaimana, Dok? Ya, kan ada tahapannya, nggak Mhm. langsung ketergantungan Pak Irsad. Mhm. Tahapannya itu mulai awal nih coba-coba. Hmm. Coba nih, enak nih, bikin melek nih, kuat nanti kamu main game. Oh, Ini loh enak, kamu lagi nggak mood toh, lagi sedih toh, ini loh cobaan, ya. biar nggak galau. Ada aja cara mereka untuk membuat kita menjadi merasakan istilah Hmm. kita gitu. Nah itu tahapan yang pertama coba-coba. Hmm. Pada saat kita melakukan cobaan itu, zat itu masuk ke otak. Otak akan mengenal dan menyimpan memori baik nih. Enak ternyata pakai ini. Oh, nyaman ini ternyata pakai ini. Nah, pada saat nanti kita di kondisi tertentu, maka otak itu memori kita akan mengingatkan kembali kamu pernah enak pakai ini, pakai oh ya. Kita akan unconscious loh ya, seperti Hmm. itu. Di situasi yang sama, kita akan merasakan kondisi yang tertekan atau kondisi tertentu, maka kita diingatkan untuk menggunakan hati-hati dengan coba-coba. Sehingga akan memudahkan kita untuk memasukkan kembali zat-zat yang sama atau malah zat-zat yang baru. Jadi makanya kalau kita tanya di klien kita nih, yang pertama kamu pakai apa? Itu kita ingin mengetahui zat dari nafza yang dia pakai pertama kali itu apa? Yang dia coba pertama kali itu apa? Supaya kita punya catatan, oh ternyata ini toh yang pintu masuk dari pertama zat yang dia coba. Oh, akan diulang. Nah, itu. Dan diulang dengan situasi yang mungkin sama atau Ada berbeda. Yang kemiripan. tadi Pak Irsad bilang, oh pas ulang tahun, Iya. memori lagi nih terulang. Heeh, Enak nih kalau pas ulang tahun pakai yang ini nih gitu. Jadinya pas ulang tahun ritual nih, pakai Iya, 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 lagi iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nanti pas jatuhnya, oh dapat uang lagi. Ah. Memorinya ingat, enak kalau pakai Oh, ini. iya ya. Di dalam psikologi itu ada namanya teori belajar. Di Learning theory mana? ya. Betul. Betul. Kalau sesuatu yang mengenakkan atau sesuatu yang menyenangkan akan cenderung diulang. Iya. Ternyata mengenakkan atau menyenangkan itu menurut persepsi masing-masing menjadi berbeda. Ya. Tadi situasinya, Situasi, suasana, suasananya, perasaan. perasaannya. Begitu ya. Jadi berbahaya ya, Dok ya. Ya. Berarti kalau meskipun sekali dua kali make konseling ya, Dok. Ya, karena itu nanti istilah kita screening, deteksi dini, karena supaya kita tahu ada identifikasi masalah seperti apa. Kita lagi melakukan penggiatan ke situ loh Pak Irsan. Karena kalau nanti jatuhnya ke rehabilitasi sudah jatuh ke arah ketergantungan, Iya. sudah jatuh ke arah ke apa ini? Penyalahguna nih sudah kalau di kita ya aduh sudah di tahapan lanjut ya dari sebuah penyakit ya, dari sebuah gangguan.
Kalau bisa nemu yang belum kan lebih bagus. Gejala-gejalanya itu loh. Dokter, Kita jadi andaikan tahu. andaikan itu karena sekali dua kali make ya, sekali Ya. dua kali make ya saya pengen lepas aja. Lepas itu misal curhat pada teman atau curhat pada orang-orang bukan profesional sih, tetapi di situ adalah orang-orang yang modern lah. Ya, orang yang sudah ngerti nih, Orang ada ngerti. masalah nih Boleh nggak gitu kayak ya. gitu, Dok? Boleh, tapi harus dalam proses pembimbingan ya, dalam pemantauan. Karena konseling itu istilah kita harus dilakukan oleh orang yang sudah terlatih Ya, ya, ya. dan sudah dilatih. Jadi Ya. dilatih dan terlatih. Hmm. Kalau kita nggak ngerti ilmunya, nggak ngerti cara tahu konseling yang baik seperti apa, khawatir nanti memberikan sebuah nasihat yang belum tentu pas dan bisa apa ya, salah istilah kita ya, salah memberi nasihat, salah memberi. Betul, Jadi betul. konseling monggo bisa dilakukan di orang-orang yang sudah mempunyai istilah kita pelatihan ya profesional ke arah Betul. situ. Iya, saya jadi inget ya kalau curhat itu kadang-kadang kan dikompori, gitu ya kan curhat sama teman ya. Atau ya menyenangkan saja yang curhat iya nih, iya begitu. Padahal seharusnya memang stop Ya, terhadap penggunaan nafsa. Padahal memang harusnya ya memang harus ke layanan kesehatan. Ya. Nah, dokter, kalau nanti misalnya ya, nanti memang betul-betul teman-teman kita yang sudah terpapar nafsa ini, kemudian harus ke rumah sakit jiwa menur, apa sih yang dilakukan, Dok? konseling. Konseling ya? Gak usah takut ya. Hashtag nih, gak usah takut. Ntar kenapa dikiranya, bisa dilaporin. Enggak, kita itu bebas dan rahasia. Jadi kalian bebas untuk menceritakan apa yang kalian rasakan, apa yang ada jadi permasalahan di kalian tanpa merasa takut. Karena kita itu sahabat, kita itu sobat. Jadi apapun yang membuat masalah kalian nanti beresiko timbul permasalahan di kemudian hari dan kalian tidak tahu gimana caranya melakukan cara mengatasi masalah Ya. dengan baik. Kalau istilahnya Pak Irsad nih dari kita juga nih coping ya, cara kita cope atau mengatasi masalah nggak mampu, kita belum punya teman yang pas untuk bisa bercerita. Cerita yuk, curhat cerdas tuh. Teman-teman yang sudah memang mempunyai kemampuan untuk di bidang itu. Ya. Gitu. Ya. Kalau orang tuanya, Dok, atau tantenya lah mengetahui, ini kok ada ciri-ciri ya, misalnya ganti-ganti teman, kemudian dulunya nggak suka clubbing menjadi clubbing gitu. Di Suka ibadah nggak, terus jadi nggak ibadah, nggak Iya. bisa tidur malam, Betul. emosinya kok naik turun. Nah, andaikan keluarga tahu itu, apa yang harus dilakukan, Dok? Gak usah panik. Hmm? Ya satu, gak usah panik, tenang. Satu, dokter Lila sukanya bilangnya gak usah panik, tenang gitu ya. Gak usah ngejudge, karena apa yang kita asumsikan itu belum tentu mereka melakukan. Kan masih deteksi dini, kan kita masih mencurigai, kayaknya kok pakai ya. Nah, lakukan pendekatan. Belum masuk ke konseling nih, pendekatan dulu nih antar keluarga nih, diajak ngomong baik-baik. Mungkin pakai teh, Pak Irsad kan sering nih kita ngeteh, ngobrol bareng gitu kan, nyantai ya, kita ajak ngomong pendekatan, kira-kira ada masalah apa. Kalau orang dengan atau klien dengan penggunaan zat itu cenderung memang tertutup ya Pak Irsad, karena mereka tahu sebenarnya apa yang mereka pakai dan itu salah kok, tapi mereka nggak tahu cara mengatasi perasaan atau kondisi mentalnya yang seperti apa. Jadi mereka itu butuh pendekatan. Nah itu memang dari pendekatan kalau di keluarga ternyata membutuhkan bantuan profesional untuk bisa saudara atau anggota keluarganya itu membutuhkan bantuan untuk konseling, yuk ngobrol aja di sini supaya kita bisa melakukan solusi yang lebih baik lagi. Gitu ya, Dok ya. Ya. Wajib ya kalau sudah memang terdeteksi penggunaan nafsa ya konseling. Ya, konseling itu bentuk sebuah tindakan awal kita untuk melakukan konsultasi dan tindak lanjut untuk pemeriksaan. Dan bukan curhat ke teman yang lain, tetapi konseling kepada tenaga profesional. Tenaga profesional itu siapa? Tentu di rumah sakit jiwa ini banyak ya, Dok ya. Banyak. Ada perawat, ada dokter, ada psikiater, ada psikolog klinis begitu.
Jadi istilah kita terbuka untuk melakukan konseling seperti itu. Karena apa? Kita tahu betul bahayanya dan kita tahu kita sudah terbiasa untuk melakukan pendekatan ke arah kejiwaan ya, mental untuk korban-korban atau penyalahguna seperti ini. Gitu. Siap. Ya. Ya. Terima kasih banyak Dokter Lila Ya. sudah berbincang banyak mengenai bahaya narkotika. Dokter, untuk statement terakhir, Ya. bagaimana Dok? Kepada generasi muda, kami menitipkan bangsa dan negara ini kepada kalian. Jika kalian nanti terkena narkoba, terkena nafsa, maka Indonesia emas 2045 tidak akan terjadi. Yang terjadi nanti adalah sebuah kehancuran bangsa dan negara. Jauhi narkoba, supaya kalian akan menjadi generasi tangguh 2045 yang bebas dari narkoba dan mampu membangun bangsa negara ini menjadi bangsa negara yang besar. Itu pesan dari Dr. Lila dan tim Napsa dari Rumah Sakit Jiwa Menur khususnya kepada kalian semua. Semoga pesan ini menjadi sebuah pesan yang kalian rasakan dan kalian resap dalami baik-baik untuk kedepannya. Ya, gitu Pak. Terima kasih Dokter Lila, aku jadi merinding pesannya Dokter Lila. Ya. Terima kasih banyak Sobat Menur. Kita akhiri sekian podcast Detak Detik hari ini. Terima kasih banyak.